Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty. Yamaha Mio Sporty. Di mana Yamaha Mio Sporty ini kondisinya datang ke sini ke tempat kita itu kondisinya mati-mati. Jadi bukan mati total, tapi di saat dibawa atau digas ini digas rasa kosong. Jadi kayak digas sendat, habis itu mau lagi. Intinya mati-mati, kalau digas kosong. Nah, jadi sekilas prediksi kita itu di bagian karburator karena dulu pernah kita ngalami seperti ini. Ini kondisinya di bagian vakumnya lengket bisa. Pokoknya intinya di daerah vakum, di daerah karburator. Feeling kita karena dulu pernah mengalami seperti ini. Nah, nanti kita akan mengecek, nanti kita akan menganalisa lebih jauh, membongkar langsung, menganalisa apakah memang benar mutlak penyakitnya di bagian vakum atau karburator di sini yang menyebabkan Yamaha Mio seperti ini menjadi gasnya kosong, mati-mati, habis itu kondisinya nggak stabil. Nah, kita cek dulu. Kalau mungkin misalnya nanti kita sudah bongkar di bagian karburator, ternyata masih ada, nah ada penyakit yang mati-mati tadi. Kita nanti akan cek apakah murni selain karburator itu kemungkinan di bagian pengapian ataukah di bagian kontak segala macam bisa. Nah, nanti kita akan cek detail dulu. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita fokus di bagian karburator dulu ya. Barangkali ada di bagian vakum yang bermasalah. Nah, kita cek dulu di bagian. Nah, ini ternyata kita temukan satu kepentingan kecil ya. Ini jarumnya berleher ataupun bahasa bengkelnya ini aus di bagian leher jarum vakum. Nah, kemungkinan di bagian jarum vakum ini faktor usia pemakaian bisa, ataukah karena faktor kualitas barang ini sudah gantian ya. Kalau barangnya ini atau vakumnya ini sudah pernah diganti, kelihatan ini bukan orisinil lagi. Cuman kita nggak mau membahas orisinil atau enggaknya vakum ini. Intinya kita menemukan kejanggalan di bagian karburator yang menggunakan sistem vakum seperti ini. Ini ternyata di bagian jarum vakumnya ini ada yang aus alias dia berleher atau bertangkal. Jadi di saat dipasang lurus ke bawah jarum itu digas dinaik turun ini kondisinya ini selalu kosong, dalam arti minyak ada, karburator sekilas normal, busi segala macam sudah dicek normal, tapi ternyata memang benar gasnya selalu kosong-kosong, seakan-akan mau mati-mati. Nah, setelah kita cek, setelah kita bongkar seperti ini, analisa kita menjurus ke bagian jarum skep vakum ataupun jarum vakum karburator yang ada di Mio Sporty. Nah, sesuai yang kita buka tadi ya, seperti ini kondisinya masih normal semua sih ya, kayak vakum, kayak jarum, spuyer, pelampung segala macam. Di bagian area karburator ini normal semua. Cuman kalau kita telusuri lebih mendalam, sebenarnya kita nggak kelihatan ya ini jarumnya sudah aus atau berleher segala macam. Intinya sepele banget. Jadi belum mengambil keputusan untuk di bagian situ. Ini baru firasat kita yang pernah kita alami seperti itu. Karena kondisi jarum vakum atau jarum vakum karburator ini kondisinya nggak boleh ini ya, nggak boleh aus. Dalam arti aus itu dia berleher di tengah. Karena dia lehernya tengah atau bagian aus yang di bagian jarum tengah itu akan mengakibatkan jarum vakum ini bergoyang. Dalam arti dia nggak bisa normal saat gas disedot naik. Nah, nanti dia akan keluar gas buang. Ini
nggak bisa mengikuti. Jadi alias vakumnya ini bisa dibilang goyang karena jarumnya sudah bukan pada posisinya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang area vakum karburator, area vakum atau jarum vakum karburator yang berada di dalam karburator Yamaha Mio Sporty. Ini fungsinya ini adalah vakum untuk menyedot gas, dalam arti menyedot uap masuk ke dalam ruang kompresi yang mengakibatkan tingginya ini gas buangnya terlalu banyak kebuang, jadi mengakibatkan di bagian jarum pasti bermasalah. Sering kita alami atau sering kita temui bahwa Mio atau Yamaha Mio Sporty rata-rata, kalau enggak kadang-kadang Honda Beat, nah sering kita alami seperti ini. Jarum skepnya ini selalu terkikis di bagian leher, nanti yang akan mengakibatkan gasnya nggak normal. Di situ kondisinya akan bisa dibilang boros ya minyaknya ya. Makanya kita akan antisipasi dulu. Nanti kita punya sedikit trik ya untuk mengakali jarum ini. Jadi jarumnya nggak usah diganti ya, nggak usah carikan yang baru. Kita cukup melilit benang di bagian atau di bagian tempat yang aus tadi atau leher jarum tadi. Kita pakai benang ini ya, benang jahit, kita puter lilitkan ke bagian yang aus itu menggunakan lem. Jadi singkat cerita, benang ini untuk menutupi kondisi ausnya jarum di bagian vakum karburator ini agar tidak berleher ataupun termakan lagi. Jadi setelah kita mempunyai trik seperti itu, nanti kita akan praktekkan sedikit trik untuk membuat karburator ini kembali normal, karena kita sudah sering mengalami penyakit Yamaha Mio seperti itu, khususnya Yamaha Mio dan umumnya ini Matic yang masih menggunakan atau karburator manual, jadi belum menggunakan injeksi, itu pasti akan menemui Nah, kita bersihkan dulu. Kita amplasi dulu di bagian perumahan vakum karburator ini untuk membersihkan atau mencegah kondisi karatnya yang akan timbul diakibatkan kondisi vakumnya kurang pas. Jadi kita tidak mengambil keputusan yang lain ya, misalnya kita apakah ini businya bermasalah juga ataukah kondisi pengapiannya juga bermasalah. Nah, ini kita belum berani melangkah terlalu jauh, cuman kita hal yang pertama yang paling ringan di bagian karburator kita bereskan dulu, yaitu di bagian jarum ya. Jarum ini kita bereskan dulu, kita normalkan dulu. Habis itu nanti kalau sudah fit ya motornya, setelah memperbaiki jarum pelampung, kita nanti akan eksekusi motor yang lain lagi. Oke? Silakan untuk teman-teman yang sesama mekanik, kritik dan saran jangan lupa selalu kita tunggu agar kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, sebuah video yang bergerak atau yang berkecimpung di bagian atau dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemas. Dan untuk teman-teman yang sekiranya bukan bengkel dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di like sebaik-baiknya, di like, di komen, dan di subscribe, tekan lonceng. Habis itu lanjut silahkan di share sebanyak-banyaknya di sosial media yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih semangat lagi dalam menyajikan sebuah penayangan atau meliput sebuah video. Oke, lanjut kita ke permasalahan Yamaha Mio ini. Kondisinya tadi ya, saat di awal ini kondisinya sudah mati-mati ya. Jadi
kita akan mengupas di bagian karburator dulu. Sekali lagi, di bagian karburator mungkin kemungkinan Mio ini bermasalah di bagian karburator tanpa mengecek bagian atau pengapian spool lain. Oke. Nah, ini kondisinya masih standar ya. Nah, ini jarumnya ya, jarumnya yang leher tadi, sesuai yang kita bahas dari awal tadi. Ini kita lilit benang seperti ini. Intinya nah, setelah kita lilit seperti ini, kondisinya ya, kita masukkan ke dalam. Intinya lilitan itu mencegah atau berfungsi untuk jarum ini tidak goyang di tempat ini ya, loweran ini ya. Kalau aslinya tanpa lilitan pasti sudah, dalam bahasanya, berlubangnya terlalu lebar ya. Jadi mengakibatkan jarum ini akan bergerak tanpa aturan, yang mengakibatkan gasnya mati-mati. Seakan-akan kalau dipakai karburator Yamaha Mio Sporty ini, seakan-akan minyak itu terasa habis. Jadi sendat-sendat, gasnya naik turun. Habis itu kalau digas itu nggak bisa normal. Nah, ini sedikit analisa tentang Yamaha Mio Sporty dengan kondisi atau keluhan mati-mati di gas kosong berebet-berebet. Nah, ini sedikit analisa tentang Mio Sporty. Penyakitnya ini yaitu di bagian karburator ini bermasalah. Jadi nanti kita akan carikan repair kitnya atau spuyernya menjadi atau motor kondisi fit, dalam arti tinggal di bagian karburator ya. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini kita pakai benang tadi ya, fungsinya atau tujuannya ada dililitkan dulu, dilem. Habis itu tujuannya seperti ini. Coba disaksikan. Nah, seperti ini fungsinya agar jarum ini tidak goyang ya. Jadi kalau sudah tidak goyang, nanti gasnya akan stabil lagi dan tarikannya akan ringan. Itu sudah beberapa kali kita sudah mencoba hal yang sama dengan penyakit yang sama juga, dan hasilnya juga berhasil. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau meniru atau dalam arti menggunakan trik ini, silahkan. Intinya kondisi Mio ini mati-mati di gas kosong, sendat-sendat. Nah, setelah kita cek, kita kasih atau kita carikan ini ya, yang aus tadi tanpa ada kendala lagi. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan kita hanya satu, yaitu berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Silahkan, sekiranya bermanfaat, digunakan untuk di-share di berbagai sosial media atau ke teman-teman. Mudah-mudahan kita dalam berbagi pengalaman ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.